46. Setelah meninggalkan gunung, Lu Ye jauh lebih nyaman. Dia tiba di pasar Cirrus di kaki gunung dengan mudah dan tiba di serikat dagang rahasia surgawi. Sebelum pelayan di pintu sempat bertanya, Lu Ye mengucapkan sepatah kata, "Jual." Dia duduk di stan dan minum teh roh serikat perdagangan rahasia surgawi seperti biasa. Sayangnya, dia hanya minum satu pot kali ini ketika seseorang masuk. "Maaf membuat Anda menunggu." Seorang pria paruh baya berjalan ke stan dan membungkuk pada Lu Ye. "Saya Liu Kuan." "Salam, rekan Daois." Lu Ye mengangguk. Liu Kuan duduk dan langsung ke pokok permasalahan. "Apa yang ingin kamu jual?" Lu Ye mengeluarkan beberapa biji yang telah dia siapkan. Tentu saja, biji magnet adalah mayoritas. Sebagian besar biji yang bisa dijual untuk batu roh adalah biji magnet. Kali ini, biji magnetik sedikit lebih besar, jadi harganya mungkin lebih mahal. Liu Kuan memeriksanya satu persatu dan menyebutkan harga untuk setiap biji. Selama waktu ini, Lu Ye tidak berbicara dan hanya minum tehnya. Akhirnya, dia meletakkan biji magnet dan berkata, "Ini langka di lingkaran luar. Saya bisa menjualnya seharga 38 batu roh. Harga totalnya adalah 51 batu roh. Jika rekan Taois tidak memiliki masalah dengan itu, kami bisa berdagang. Tidak bisakah lebih tinggi?" Lu Ye menatapnya. Liu Kuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak mungkin lebih tinggi. Hal-hal ini perlu disempurnakan dan diekstraksi oleh para profesional sebelum dapat diubah menjadi barang yang berguna. Jika lebih tinggi, serikat dagang tidak akan memiliki margin keuntungan. Orang ini lebih sulit dihadapi daripada Liu Ruyin. Lu Ye berpikir sendiri. Ketika dia menawar dengan Liu Ruyin terakhir kali, dia segera menambahkan 4 batu roh. Meskipun dia seorang wanita, dia jauh lebih lugas daripada Liu Kuan ini. Namun, dia tidak tahu bahwa ada aturan tidak tertulis bahwa Liu Ruyin bersedia menaikkan harga untuknya. Pada saat yang sama, Liu Ruyin ingin melakukan bisnis lain dengannya, itulah sebabnya dia begitu lugas. Namun, Lu Ye tidak tahu aturan ini dan bahkan tidak memberi tip padanya, yang membuat Liu Ruyin sedikit tidak senang. Liu Kuan adalah seorang pria dan tidak berharap untuk melakukan bisnis dengan Lu Ye. Secara alami, dia memiliki sikap profesional. Lu Ye terdiam sejenak. Dia tidak ingin membuang-buang napas dan mengeluarkan 4 tas penyimpanan. "Apakah kamu punya cara untuk membuka barang-barang ini?" Ini diberikan kepadanya oleh Yi sebelumnya. Dia pernah mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang di pasar Cirrus yang bisa membuka kunci pembatasan di tas penyimpanan. Namun, Lu Ye telah melupakan ini terakhir kali. Liu Kuan dengan tenang menerima kantong penyimpanan. Jelas, dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata, "Jika rekan Daois ingin kami membantu Anda membukanya, kami bisa, tetapi akan ada biaya." "Berapa?" Liu Kuan melaporkan sebuah nomor. Wajah Lu Ye menjadi gelap. "Harga ini agak terlalu tinggi." Liu Kuan tersenyum, "Tentu saja, sesama Taois dapat menjual barang-barang ini ke Merchant Union kami. Setiap kantong penyimpanan akan dihargai dengan harga ini." Dia memberi isyarat dengan tangannya. Lu Ye tersenyum. Angka ini bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, batu roh yang dibutuhkan untuk membuka kantong penyimpanan Merchant Union sebenarnya lebih dari sekadar menjualnya kepada mereka. Ini tidak masuk akal. Liu Kuan tersenyum. "Saya tahu apa yang dipikirkan rekan Taois, tetapi ini memang harganya. Rekan Taois harus memahami bahwa kantong penyimpanan para kultivator lingkaran luar tidak bernilai banyak. Mungkin tidak ada apa-apa di dalam dan itu hanya kantong kosong. Sejak Merchant Union harus menanggung beberapa risiko, harga tidak akan terlalu tinggi. Tentu saja, jika rekan Taois ingin bertaruh dan melihat apakah ada harta yang tak ternilai di kantong penyimpanan ini, Anda hanya perlu membayar sedikit biaya. Terserah sesama Taois untuk memutuskan." Lu Ye mengingat 3 kultivator yang dirampok Yi dan Dahu. Kantong penyimpanan mereka benar-benar tidak memiliki barang bagus di dalamnya. Dia segera punya ide. Setelah tawar-menawar dengan Liu Kuan, dia menjual 4 kantong penyimpanan ke Merchant Union seharga 20 batu roh. Termasuk yang sebelumnya, itu total 71 batu roh. Liu Kuan jelas senang bahwa kesepakatan itu dilakukan. Dia bertanya, "Bagaimana rekan Taois ingin membayar? Batu roh atau pil roh?" Lu Ye bertanya, "Apakah Anda memiliki peta medan perang aliran roh?" Alasan mengapa Lu Ye menanyakan ini adalah karena dia ingat ketika dia pertama kali memasuki alun-alun pasar, Taipan setempat mengatakan kepadanya bahwa Merchant Union memiliki peta untuk dijual. Jika dia ingin pergi ke perkemahan Sekte Darah Giok, dia perlu mengetahui lokasi pasti dari Sekte Darah Giok. Memiliki peta tentu saja akan lebih nyaman. Liu Kuan segera menjadi antusias. "Tentu saja,
Peta seperti apa yang diinginkan rekan Taois? Berapa banyak yang kamu punya? Ada peta 3 bagian, peta 7 bagian, dan peta 10 bagian. Apa bedanya? Lu Ye tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Itu hanya menjual peta. Apa gunanya mengalami begitu banyak masalah? Seperti ini, titik. Liu Kuan menjelaskan. Mendengarkan penjelasannya, Lu Ye perlahan memahami perbedaan antara 3 jenis peta. Seluruh medan perang aliran roh memiliki perkemahan pasukan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, semua sekte dan kekuatan 9 negara memiliki perkemahan mereka sendiri di medan perang. Berbagai kekuatan berpotongan satu sama lain, dan perkemahan sering berganti pemilik. Jadi, membuat peta adalah masalah yang sangat merepotkan. Namun, Serikat Pedagang Rahasia Surgawi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini karena mereka memiliki sub-guild yang tak terhitung jumlahnya di seluruh medan perang. Selama mereka mengumpulkan informasi tentang berbagai area, mereka dapat dengan mudah membuat peta seluruh medan perang. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh kekuatan tunggal. Peta lengkap mencakup situasi semua perkemahan di medan perang aliran roh, termasuk faksi mana mereka berasal, dan tingkat sekte mereka. Tidak hanya itu, medan-medan perang juga ditandai. Ini adalah peta 10 bagian. Peta 7 bagian adalah versi sederhana dari peta 10 bagian. Itu hanya mencakup situasi umum 70% dari perkemahan di medan perang. Peta 3 bagian bahkan lebih jarang, hanya menunjukkan situasi 30% dari perkemahan. Adapun medan asli medan perang, itu tidak ada sama sekali. Bagi Lu Ye, jika dia ingin membeli peta 10 bagian, dia pasti akan membelinya karena sekte darah giok hanyalah sekte kelas 9, jadi peta 3 bagian dan peta 7 bagian mungkin tidak memiliki tanda apapun. Jika dia membeli satu dan tidak dapat menemukan sekte darah giok, itu akan menjadi kerugian besar. Selain itu, ada keuntungan untuk membeli peta 10 bagian. Di masa depan, dia bisa pergi ke Serikat Pedagang Rahasia Surgawi untuk memperbarui peta kapan saja. Karena perang terus-menerus di Spirit Stream Battlefield, perkemahan sering berganti pemilik. Hari ini, perkemahan ini milik Grand Heaven Union, dan besok, itu akan menjadi milik Myriad Demon Ridge. Jika dia tidak memperhatikan dan terjun, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Memiliki peta yang dapat diperbarui secara real-time dapat membantunya menghindari banyak risiko. Namun, setelah Lu Ye bertanya tentang harganya, dia menghilangkan ide ini. Peta 10 bagian dijual seharga 600 batu roh, dan itu bahkan setelah diskon. Adapun peta 3 bagian yang sangat direkomendasikan Liu Kuan, harganya juga beberapa lusin batu roh. Tapi untuk apa Lu Ye membutuhkan peta 3 bagian? Pada akhirnya, dia hanya bisa mengakhiri transaksi, menyimpan salah satu dari 71 batu roh dan menggunakan 70 sisanya untuk membeli 63 pil akumulasi roh. Dengan begitu banyak pil akumulasi roh, mencapai alam aliran roh orde kedua sudah dekat. 47. Di Serikat Pedagang Tianji, Liu Kuan dengan sopan mengirim Lu Ye ke pintu. Sebagian besar kultivator di lingkaran luar relatif miskin, kecuali mereka adalah murid dari sekte besar. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan transaksi beberapa puluh batu roh. Selain itu, Lu Ye adalah orang yang lugas, jadi Liu Kuan secara alami ingin mengenalnya lebih baik sehingga dia bisa merawatnya di masa depan. Setelah melihat sosok Lu Ye menghilang, Liu Kuan berbalik dan angin harum menerpanya. Ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kamu menakuti saya. Liu Kuan berkata dengan marah, mengapa kamu berdiri di belakangku bukannya menyapa para tamu? Orang itu berkata dengan manis, aku merindukanmu. Liu Kuan melihat sekeliling dengan rasa bersalah dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, aku akan pergi mencarimu malam ini setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Oke, jawab wanita itu sambil tersenyum. Liu Kuan berjalan ke aula seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menyapa tamu lain. Wanita itu melirik ke arah yang ditinggalkan Lu Ye, matanya berpikir. Pada malam hari, mereka berlama-lama dan kemudian berhenti. Keduanya mengobrol santai, dan topik itu sengaja atau tidak sengaja dibawa oleh wanita itu ke transaksi di siang hari. Liu Kuan sedikit mengantuk dan menjawab sebentar-sebentar. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Wanita itu berbaring di lengannya, tetapi sulit baginya untuk tertidur. Jika dia tidak salah, tamu di siang hari adalah yang dia layani setengah bulan yang lalu. Dia menjual banyak biji dan membeli beberapa pil roh sebelum pergi. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah bulan, dia benar-benar akan datang untuk menjual biji lagi. Melihat penampilan tamu itu, tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang kultivator keliling.
Seorang kultivator keliling yang sendirian dapat mengumpulkan kekayaan beberapa puluh batu roh dalam waktu singkat, yang secara alami menarik perhatian. Untuk orang seperti dia, bekerja di Serikat Pedagang Tianji, termasuk penghasilan tambahan, dia paling banyak bisa mendapatkan 12 atau 13 batu roh per bulan. Ini mengingatkannya pada hari-harinya sebagai seorang kultivator keliling, dan dia merasa sedikit masam. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia akhirnya merasa mengantuk, tetapi dia tidak bisa tidur nyenyak. Pada saat yang sama, di Gua Gunung Qingyun, Lu Ye sedang berkultivasi. Pada siang hari, setelah dia menyelesaikan transaksinya di Serikat Pedagang Tianji, dia menggunakan batu roh yang tersisa di tangannya untuk membeli banyak makanan dan bergegas kembali tanpa henti. Baru kemudian dia bergegas kembali ke sini sebelum malam tiba. Sekarang dia memiliki cukup ramuan, dia segera mulai mengambil ramuan untuk berkultivasi. Satu persatu, pil roh dikonsumsi, dan energi spiritual di cakra ke-15 secara bertahap terisi hingga penuh. Kemudian, ia bergegas menuju cakra ke-16. 12 hari kemudian, Lu Ye duduk bersila di sebuah gua, menenangkan pikirannya. Hari ini adalah hari yang besar, dan jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan mampu menerobos ke alam aliran roh Orde kedua. Sejak kembali 12 hari yang lalu, dia telah mengkonsumsi lebih dari 30 yun eliksir satu demi satu dan akhirnya membuka titik akupuntur ke-18. Selain itu, dia telah mengembangkan kekuatan spiritual titik akupuntur ke-18 secara maksimal. Lu Ye mengingat rute sirkulasi teknik gerakan tak terkekang Golden Cicada. Mulai dari bukaan ke-10, dia menyalurkan energi spiritualnya melalui bukaan ke-11, lalu bukaan ke-12, dan akhirnya bukaan ke-18. Ketika Lu Ye menerobos ke alam aliran roh Orde pertama, dia telah melakukan ini sebelumnya, jadi dia cukup akrab dengannya sekarang dan tidak menemui kesulitan apapun. Kekuatan roh dengan lancar melewati 9 lubang spiritual dan perlahan mengalir seperti sungai. Saat Lu Ye bekerja, kekuatan roh mengalir lebih cepat dan lebih cepat melalui 9 lubang spiritual. Ketika dia mencapai batasnya, Lu Ye merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan gelombang udara menyapu dirinya. Energi spiritual yang mengalir di 10 hingga 18 lubangnya mulai beredar dengan sendirinya. Alam aliran roh Orde kedua, selesai. Memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya, Lu Ye tidak terlalu senang tentang itu. Dia hanya acuh tak acuh terhadapnya. Dia saat ini bukan lagi kultivator kecil yang telah terdampar di Spirit Stream Battlefield lebih dari 2 bulan yang lalu. Jika mencapai alam aliran roh Orde pertama memberinya kualifikasi untuk bertahan hidup di lingkaran luar medan perang, maka mencapai Orde kedua memberinya kualifikasi untuk berjalan-jalan. Tentu saja, masih ada kesenjangan antara dia dan para kultivator dengan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi Lu Ye sudah sangat puas. Dibandingkan dengan mencapai alam aliran roh Orde pertama, waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke alam aliran roh Orde kedua lebih pendek. Dari membuka bukaan ketiga ke alam aliran roh, dia membutuhkan waktu sekitar 40 hari, tetapi dari Orde pertama ke Orde kedua, dia membutuhkan waktu kurang dari sebulan. Alasan utamanya adalah dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Meski begitu, kecepatan kultivasi ini sangat menakutkan. Harus diketahui bahwa pada tahap awal kultivasi, setiap kali seorang kultivator membuka lubang, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk berkultivasi. Ini karena metode kultivasi utama mereka adalah menyerap energi dunia. Jika kultivasi mereka tidak cukup tinggi, efisiensi penyerapan energi dunia tidak tinggi, sehingga kecepatan kultivasi mereka secara alami tidak cepat. Situasi ini hanya akan membaik setelah mencapai alam aliran roh Orde keempat. Dengan kata lain, itu normal bagi seorang kultivator biasa untuk menerobos ke alam aliran roh Orde pertama dalam 3 bulan. Tapi untuk Lu Ye, rata-rata, dia akan menerobos ke alam aliran roh Orde pertama dalam 1 bulan. Ketika dia berada di alam aliran roh Orde pertama, tubuh Lu Ye hanya memiliki satu siklus kecil dari lubang sumber roh ke bukaan ke-9. Tetapi setelah mencapai Orde kedua, ada siklus tambahan dari bukaan ke-10 ke bukaan ke-18. Tubuhnya sekarang memiliki 2 aliran roh. Akibatnya, dia bisa menggunakan lebih banyak aliran roh dalam waktu singkat, dan kekuatan penghancur aliran rohnya secara alami lebih kuat. Ketika dia mencapai alam aliran roh Orde ketiga, akan ada 3 siklus kecil, dan seterusnya. Seorang kultivator alam aliran roh Orde ke-9 akan memiliki 9 siklus kecil di tubuh mereka. Masih ada 30 pil roh Yun yang tersisa. Meskipun Lu Ye ingin terus berkultivasi, dia tahu bahwa tergesa-gesa akan sia-sia. Dia makan sesuatu dulu, lalu berjalan keluar gua dan menemukan mata air untuk mandi.
Setelah berganti pakaian bersih, dia mengeluarkan teknik gerakan tak terkekang Golden Cicada dan mulai mempelajarinya. Selanjutnya, dia ingin maju ke alam aliran roh Orde ketiga. Dia perlu mengetahui posisi aliran roh setelah bukaan ke-18 untuk memfasilitasi kultivasinya. Pegunungan sepi, dengan sesekali kicau burung dan serangga terbang. Sinar matahari yang berbintik-bintik menembus penghalang dedaunan dan menyinari profil pemuda itu, membuatnya tampak seperti pemandangan di luar lukisan. "Kenapa kamu sembunyi-sembunyi?" Lu Ye berteriak tanpa mengangkat kepalanya. Sebuah kepala kecil menyembul dari batang pohon di dekatnya. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat penampilan acak-acakan ini, mereka pasti akan terkejut. Yi melirik buku di tangan Lu Ye. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seni rahasia tingkat rendah, dia melengkungkan bibirnya dengan jijik. "Apa masalahnya?" Lu Ye menahan keinginan untuk meninjunya dan bertanya, memiringkan kepalanya. "Kapan kau meninggalkan?" Yi bertanya. Meskipun Lu Ye tidak keluar untuk berburu selama ini adalah wilayahnya dan Dahu. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur mereka? Jika bukan karena ketakutannya pada jimat di tangan Lu Ye, dia pasti sudah bekerja sama dengan Dahu untuk mengusirnya. Namun, setelah menderita kerugian di tangan Lu Ye, Yi tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, Yi dapat melihat bahwa Lu Ye jauh lebih kuat daripada 2 bulan yang lalu. Lu Ye menutup bukunya, berdiri dan meregangkan tubuh. "Aku lelah, aku akan kembali tidur." "Hei, aku bertanya padamu." Yi berkata dengan marah, tapi dia masih tidak mendapat jawaban. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengutuk, "Hajingan, bau busuk, kamu benar-benar membuatku kesal." Wah ya. Dia menggaruk pohon besar di sebelahnya, membuat serpihan kayu beterbangan. 48. Setelah seharian beristirahat, Lu Ye merasa bahwa kelelahan yang disebabkan oleh kultivasinya yang terus-menerus telah terhapus. Sudah waktunya untuk menuju alam aliran roh Orde ketiga. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil pil roh, tetapi pertama-tama menggunakan energi spiritualnya untuk menemukan lubang ke-19. Sekarang dia berada di alam aliran roh Orde kedua, energi spiritualnya jauh lebih kuat dari 2 bulan yang lalu, jadi lebih mudah baginya untuk menemukan lubang spiritualnya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, ia menemukan lubang ke-19. Baru kemudian dia mengeluarkan pil akumulasi roh, menyempurnakan energi pil dan membimbing energi spiritualnya menuju penghalang lubang ke-19. 3 hari kemudian, setelah mengkonsumsi hampir 11 pil akumulasi roh, lubang ke-19 penuh. Hasil ini diharapkan. Sebelum mencapai alam aliran roh, dia akan membuka lubang setiap 3 hari, yang membutuhkan 6 pil roh. Setelah mencapai alam aliran roh Orde pertama, frekuensi membuka lubang tidak banyak berubah, tetapi jumlah pil roh yang dibutuhkan untuk setiap lubang telah meningkat, sekitar 8 atau 9. Sekarang dia berada di alam aliran roh Orde kedua, jumlah pil alam aliran roh yang dia butuhkan telah meningkat menjadi 11, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk membuka lubang tidak banyak berubah. Alasan utamanya adalah karena kultivasinya meningkat, sehingga efisiensi pemurnian spirit pil juga meningkat. Tampaknya semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak pil roh yang dia butuhkan untuk membuka lubang di masa depan. Saat ini, dia masih memiliki 20 pil roh yang tersisa, yang seharusnya cukup untuk membuka 2 lubang lagi. Lu Ye diam-diam menghitung. Jika dia membuka sebuah lubang setiap 3 hari, dia akan membutuhkan waktu 1080 hari untuk membuka 360 lubang. Hasil ini membuatnya terdiam. Dia tidak tahu bagaimana kultivator lain berkultivasi, tetapi kecepatan kultivasinya sendiri tidak lambat. Meski begitu, jika dia ingin berkultivasi ke alam aliran roh Orde ke-9, itu akan memakan waktu hampir 3 tahun. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ye tidak meninggalkan gua sampai spirit pil terakhir habis. Hasilnya mirip dengan apa yang dia harapkan. Dia telah membuka 21 lubang, tapi itu tidak penuh. Jika dia ingin berkultivasi hingga 27 lubang, dia akan membutuhkan setidaknya 70 pil akumulasi roh. Satu-satunya biji yang tersisa adalah biji magnetik. Dia telah menjual biji lainnya ke Serikat Pedagang Rahasia Surgawi dalam 2 transaksi sebelumnya. Kali ini, dia harus menjual 2 magnetik ore untuk membeli 70 spirit pills. Setengah hari kemudian, Lu Ye masuk ke Serikat Pedagang Rahasia Surgawi. Ketika dia keluar lagi, ada 81 pil Yunling lagi dan beberapa batu roh di tas penyimpanannya. Sosok ramping itu berdiri di dekat jendela di lantai 2 Merchant Union dan mengawasinya pergi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan menunjuk ke punggung tangannya. Sebuah tanda segera muncul di punggung tangannya.
Berbeda dari tanda medan perang biru di punggung tangan Luye, tanda di tangan wanita itu berwarna kuning. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, tanda itu menghilang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia berjalan keluar dari Merchant Union. Kenalan menyambutnya, dan dia membalasnya dengan senyuman. Di Gunung Qingyun, Luye berlari ke arah gua. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya atau sesuatu yang lain, tetapi setelah meninggalkan pasar Qingyun, dia memiliki perasaan yang aneh. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang aneh tentang itu. Baru setelah dia membuat beberapa lingkaran besar di hutan, dia tiba-tiba melihat sesosok muncul di dekatnya, tetapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, sosok itu menghilang. Apakah saya menjadi sasaran? Luye segera menjadi waspada. Dia sangat berhati-hati setiap kali masuk dan meninggalkan pasar, terutama dalam perjalanan pulangnya. 2 kali dia pergi sebelumnya tidak ada kecelakaan, tetapi kali ini, dia menjadi sasaran seorang kultivator yang tidak dikenal. Ini membuatnya sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah orang yang mengejarnya secara khusus mencarinya atau apakah itu kebetulan. Jika itu yang terakhir, maka itu baik-baik saja, tetapi jika itu yang pertama, maka itu sedikit memprovokasi. Untungnya, kecepatan orang lain tidak terlalu cepat. Dengan kekuatan penuh Luye, sulit bagi orang itu untuk mengejarnya. Tampaknya kultivasi orang lain tidak terlalu tinggi. Ini tidak sulit untuk dipahami. Kultivator yang bisa muncul di lingkaran luar medan perang tidak terlalu tinggi. Saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba ada gelombang kekuatan spiritual di belakangnya, diikuti oleh serangan dingin. Luye menoleh dan melihat es menembus udara. Dalam sekejap mata, itu ada di depannya. Luye terkejut. Dia buru-buru berbalik, mengeluarkan pedangnya dan menebas. Saat dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, pedang panjang itu memecahkan es, dan hawa dingin menyebar ke wajah Luye. Dipengaruhi oleh dampak es, Luye tidak bisa berdiri dengan mantap, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terhuyung beberapa langkah ke belakang. Dia mengambil kesempatan untuk berguling sedikit, dan kemudian dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia sangat malu, namun, pada saat dia bangun, penyerang sudah ada di depannya. Itu adalah pria yang beberapa tahun lebih tua darinya. Wajahnya pucat dan tidak berjanggut, dan 2 anting seukuran kepalan tangan menjuntai di telinganya. Dia memiliki udara eksotis tentang dirinya. Senjata di tangannya seperti pedang. Itu lebih panjang dari pedang biasa, tapi hanya setengah lebar pedang biasa. Itu terlihat agak mirip dengan sabre bordir yang legendaris. Sementara Luye baru saja bangun, kultivator laki-laki berkulit putih menebas dengan pedangnya. Terburu-buru, Luye tidak punya waktu untuk mengaktifkan prasasti spiritual yang tajam untuk memperkuat pedang panjang, jadi dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dengan dentang, percikan memercik. Tangan Luye mati rasa, dan pedang panjang di tangannya hampir terbang keluar. Dia juga ditekan oleh pedang ini dan hampir berlutut di tanah. Oh, pria berkulit putih itu tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luye benar-benar bisa memblokir serangannya. Tepat ketika dia terkejut, pedang panjang di tangan Luye telah menangkis senjatanya dan menusuk dadanya. Pria berkulit putih itu tenang, dan pedang panjangnya bergetar beberapa kali. Sebelum Luye menyadari apa yang terjadi, dia merasakan sakit di lengannya. Pedang panjang yang dia tikam juga menjadi tidak berdaya, dan lawan dengan mudah menghindarinya. Pedang ini menusuk di udara, menyebabkan tubuh Luye condong ke depan. Kilatan cahaya pedang tercetak di matanya. Luye merasa dingin di sekujur tubuh dan hanya merasakan nafas kematian. Dentang. Dengan suara, pedang panjang itu mengenai dada Luye, tetapi tidak terasa seperti mengenai tubuhnya. Sebaliknya, Luye dikirim terbang. Melihat Luye lagi, tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Lapisan cahaya keemasan inilah yang melindunginya dari kemalangan karena terluka parah. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan lawan, jadi dia buru-buru mengeluarkan jimat pertahanan dan meletakkannya di tubuhnya. Jimat tubuh emas. Mata pria berkulit putih itu sedikit merah, bukan karena dia cemburu karena Luye memiliki jimat untuk digunakan, tetapi karena jimat ini seharusnya menjadi rampasan perangnya, tetapi Luye telah menyia-nyiakannya seperti ini, menyebabkan dia merasa duka. Namun, dia yakin bahwa informasi yang dia peroleh adalah benar, kultivator pengembara alam aliran roh orde kedua ini benar-benar kaya, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki jimat untuk digunakan? Orang harus tahu bahwa jimat apapun bernilai setidaknya 10 atau 20 batu roh. Jimat jarang digunakan dalam pertarungan antara kultivator tingkat rendah. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menggunakannya, jadi paling banyak, mereka akan mempersiapkan 1 atau 2 untuk keadaan darurat.
Melihat cahaya keemasan menutupi Luye, pria berkulit putih itu mundur beberapa puluh meter, memegang pedangnya di satu tangan sambil membentuk segel dengan tangan lainnya. Dengan seringai di wajahnya, energi spiritual yang terlihat dengan kasat mata berkumpul di ujung jarinya. 49. Dalam sekejap mata, es muncul di depan pria berkulit putih itu. Di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik, es memantulkan cahaya warna-warni. Luye tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Baru saja, dia telah mengumpulkan kekuatan spiritual di matanya dan melihat cahaya spiritual di tubuh penyerang. Dia menilai bahwa lawannya adalah seorang kultivator di atas lapisan ketiga dari alam aliran roh, tetapi bukan lapisan keempat. Tingkat kultivasi lawan lebih tinggi darinya, dan dari situasi di mana dia ditikam secara misterius oleh lawan, pengalaman tempur lawan juga di atas miliknya. Luye hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Dia tidak menjalani pelatihan yang ketat, dan dia tidak memiliki master untuk membimbingnya. Pedang panjang di tangannya tidak lebih dari memotong, menusuk, dan mengayunkan yang paling sederhana. Tingkat kultivasinya tidak sebagus lawan, keterampilannya tidak sebagus lawan, dan lawan juga tahu mantra. Situasinya sangat buruk. Tepat ketika es terbentuk di tangan lawan, Luye sudah menginjak tanah dan bergegas keluar dengan bantuan pasukan lawan. Reaksi Luye mengejutkan kultivator berkulit putih itu. Dia pikir lawan akan segera melarikan diri, tetapi lawan tidak mundur. Sosoknya melayang kembali, dan pada saat yang sama, dia membuang es dengan kecepatan yang sangat cepat. Es yang tajam mengenai tubuh Luye dan terhalang oleh cahaya keemasan di permukaan tubuhnya. Meskipun tidak menyakitinya, counterforce membuat dadanya terasa pengap. Bahkan momentum ke depan berkurang banyak, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya sedikit meredup. Setelah membuang es, pria berkulit putih itu mengumpulkan cahaya spiritual di tangannya. Jelas, dia ingin menyingkat es kedua. Mata Luye berkedut. Ketika kultivator tingkat rendah bertarung, pihak yang tahu mantra jelas memiliki keuntungan besar. Berapa kali kamu bisa memblokir? Pria berkulit putih itu menjaga jarak aman dari Luye dan menggodanya. Hanya dalam waktu singkat, Luye telah terkena 3 es. Cahaya keemasan di tubuhnya telah redup, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian lawannya. Pertempuran semacam ini membuatnya merasa sedih, dan dia ingin mengeluarkan jimat ular api untuk memberi pelajaran kepada lawannya. Namun, dia menekan dorongan ini. Dia tidak yakin apakah jimat ular api bisa membunuh lawannya. Ini adalah seorang kultivator, bukan serigala yang dia bunuh ketika dia pertama kali datang ke medan perang. Pada saat ini, dia tidak memiliki medan yang tepat untuk bertarung dengan harimau besar. Dia sudah memiliki rencana yang samar-samar di benaknya, tetapi apakah dia berhasil mengimplementasikannya atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Luye terkena es lagi. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya akhirnya menghilang. Setelah terkena es, dia menderita luka dalam. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menatap pria berkulit putih itu dengan kebencian. Dengan ekspresi enggan di wajahnya, dia mengucapkan kalimat pertamanya sejak pertempuran dimulai, permusuhan apa yang kita miliki. Pria berkulit putih itu terkekeh, tidak ada permusuhan di antara kita. Luye tetap diam dan menunggu sisa kalimatnya. Seperti yang diharapkan, pria berkulit putih itu berkata, tetapi jika Anda dapat memberitahu saya di mana Anda menemukan begitu banyak biji, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Kilatan tajam melintas di mata Luye. Dia telah mengkonfirmasi akar masalahnya. Konfrontasi ini bukanlah pertemuan kebetulan. Pihak lain datang khusus untuknya. Itu semua karena biji yang dia jual. Sejujurnya, Luye sangat berhati-hati. Dia telah pergi ke Serikat Dagang Rahasia Surgawi 3 kali, dan dia telah berdagang dengan orang yang berbeda. Dia hanya menjual sebagian kecil biji setiap kali. Dia tidak berani menjual terlalu banyak karena dia takut menarik perhatian orang lain. Dia bahkan mengambil beberapa jalan memutar dalam perjalanan kembali untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, ternyata jika seseorang benar-benar memiliki niat buruk, tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, kecuali dia tidak pergi ke Serikat Dagang Rahasia Surgawi untuk menjual barang. Namun, jika dia ingin berkultivasi menggunakan obat mujarab, kemana lagi dia bisa pergi selain Serikat Dagang Rahasia Surgawi? Saat ini, dia bisa yakin bahwa masalah ini tidak dipimpin oleh Serikat Dagang. Tidak ada alasan bagi Serikat Dagang sebesar itu, yang tulus dan jujur, untuk menargetkan seorang kultivator kecil seperti dia. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa beberapa orang di Serikat Dagang diam-diam bermain trik.
Lu Ye mengingat 3 kultivator dari serikat dagang yang telah berdagang dengannya, dan dia benar-benar tidak tahu siapa yang menargetkannya. Ketiga transaksi ini semuanya sangat normal. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah petunjuk yang diberikan oleh wanita bernama Liu Ruin, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dari kata-kata pria berkulit putih itu, pihak lain curiga bahwa Lu Ye telah menemukan urat mineral yang mengandung berbagai biji, jadi dia ingin menanyakan tentang lokasi urat mineral itu. Dia tidak tahu bahwa Lu Ye tidak memiliki urat mineral sama sekali, dan semua bijinya dibawa dari lembah bulan jahat. Melihat bahwa Lu Ye tidak berbicara, wajah pria berkulit putih itu sedikit menjadi gelap. Kamu menolak bersulang hanya untuk minum satu kerugian. Dia memutuskan untuk mengalahkan Lu Ye setengah mati, dan kemudian memaksanya untuk mengungkapkan lokasi vena mineral. Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju Lu Ye dengan pedangnya. Dia tidak mengaktifkan Ice Prism lagi, terutama karena menghabiskan banyak energi. Setelah mematahkan jimat tubuh emas Lu Ye, dia yakin bisa mengalahkan Lu Ye dengan mudah. Namun, Lu Ye, yang baru saja bertindak sangat keras, berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berkulit putih itu sangat marah sehingga dia tertawa. Melihat punggung Lu Ye, dia berkata dengan santai, "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Dia mengejar Lu Ye tanpa tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya, perlahan pulih. Dia melihat bahwa Lu Ye ketakutan. Berlari seperti ini hanya akan meningkatkan konsumsi kekuatan spiritualnya. Begitu seorang kultivator tingkat rendah kehabisan kekuatan spiritual, dia tidak berbeda dengan manusia fana. Manajer yang dibunuh oleh Lu Ye, adalah contohnya. Jadi dia tidak kehilangan jejak Lu Ye. Yang satu mengejar dan yang lain kabur. Mereka melewati hutan batu, menyeberangi sungai kecil, dan tiba di ruang terbuka. Pria berkulit putih itu menemukan Lu Ye berdiri di sana, terengah-engah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia tidak bergerak. Apakah dia kehabisan kekuatan spiritual begitu cepat? Pria berkulit putih itu mencibir dan perlahan melangkah maju. Dia bahkan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Kenapa kamu tidak lari? Dia berdiri 10 kaki di depan Lu Ye, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah karena ekspresi Lu Ye sangat ketakutan. Dia melihat ke satu arah, dan tangan yang memegang pedang itu gemetar hebat. Seekor harimau putih salju yang kuat dengan santai berjalan keluar dari balik pohon besar, mengambil langkah lambat dan santai. Mata kuningnya menatap pria berkulit putih itu, yang mengejutkannya. Dia tiba-tiba teringat rumor yang dia dengar di pasar 2 hari yang lalu. Apakah saya benar-benar sangat tidak beruntung? Dia meratap dalam hatinya. Namun, sesuatu yang membuatnya putus asa terjadi. Harimau itu membuka mulutnya dan meludahkan bahasa manusia, "Beraninya kau mengganggu tidurku. Saya pikir Anda tidak ingin hidup." Dahi pria berkulit putih itu langsung tertutup butiran keringat halus. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Ye begitu ketakutan. Sumber ketakutan itu bukan dia, tapi harimau. Tepat ketika dia bingung, dia mendengar Lu Ye berkata, "Raja Harimau, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak tahu ini adalah wilayahmu, kami akan pergi sekarang." Ketika pria berkulit putih itu mendengar ini, kepalanya mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Harimau itu mengaum dan berkata dengan marah, "Kamu datang dan pergi sesukamu, menurutmu di mana ini?" 50. Harimau itu berjongkok di hutan, tampak megah. Di depan harimau, 2 sosok sangat kaku. Tepat ketika pria berkulit putih itu bingung, dia mendengar Lu Ye berkata, "Raja Harimau Agung, tolong tenanglah. Aku mengerti peraturannya. Aku akan mengikuti peraturanmu. Tolong jangan bunuh aku." Dengan mengatakan itu, dia melepaskan tas penyimpanannya dari pinggangnya, berpura-pura menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan membuang tas penyimpanannya. Tidak hanya itu, dia juga membuang pedang panjang di tangannya. Dahu menatapnya dan mendengus pelan. "Karena kamu mengerti aturannya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, Raja Agung." Dahu berbalik untuk melihat kultivator berkulit putih itu. "Bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin hidup atau mati?" "Aku ingin hidup." Kultivator berkulit putih itu berseru dengan ekspresi sedih. Dia meniru Lu Ye, membuka ikatan tas penyimpanan dari pinggangnya, membuka kunci pembatasan, dan melemparkannya ke tanah di depannya. Dia telah mendengar beberapa rumor di pasar bahwa ada binatang iblis yang bisa berbicara bahasa manusia di Green Cloud Mountain. Banyak kultivator telah menemukannya, tetapi binatang iblis itu umumnya tidak membunuh orang. Itu hanya tertarik pada pil roh dan batu roh. Selama para kultivator mau membayar harga, mereka bisa lolos dari mulut harimau.
Dia tidak menyangka akan bertemu binatang iblis ini saat mengejar Lu Ye ke gunung. Dia benar-benar tidak beruntung. Dahu cukup puas dengan penampilan mereka dan berkata, "Jangan main-main. Jika aku tahu kamu tidak membuka kunci pembatasan, ancaman itu terbukti dengan sendirinya." Ini terbuka. Lu Ye dan kultivator berkulit putih berkata serempak. Tidak hanya itu, Lu Ye menunjuk ke arah kultivator berkulit putih itu. "Raja Agung, dia belum membuang senjatanya. Aku khawatir dia ingin menyakitimu." Kultivator berkulit putih itu terkejut dan mengutuk Lu Ye di dalam hatinya. Dahu juga terkejut, tetapi dia dengan cepat berbalik untuk melihat kultivator berkulit putih itu dan mengeluarkan geraman yang mengancam. Dentang. Kultivator berkulit putih itu hanya membuang pedang panjang di tangannya. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Pedang panjang di tangannya adalah senjata roh. Meskipun nilainya sangat rendah, itu masih merupakan senjata roh. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda bagi seorang kultivator tingkat rendah untuk memiliki senjata roh atau tidak. Dapat dikatakan bahwa senjata roh dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Namun, hidupnya lebih penting sekarang. Jika dia membuat marah binatang iblis seperti itu, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, dia bisa membuang harta duniawi apapun. "Yang mulia, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi," kata Lu Ye. "Enyahlah." Dahu meraung acuh tak acuh. Lu Ye dan kultivator berkulit putih itu perlahan mundur. Mereka tidak mengekspos punggung mereka ke harimau. Ini adalah respon yang normal. Siapapun akan waspada saat menghadapi ancaman. Namun, setelah mundur beberapa kaki, kultivator berkulit putih itu terkejut menemukan bahwa Lu Ye tiba-tiba bergegas keluar, meraih pedang panjang yang dilemparkan ke tanah dan bergegas ke arahnya seperti guntur. Kultivator berkulit putih itu terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ye melakukan tindakan yang keterlaluan. Bukankah seharusnya dia fokus menyelamatkan nyawanya di depan harimau? Dari mana dia mendapatkan keberanian? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Hampir pada saat yang sama Lu Ye bergerak, dia juga bergegas ke depan. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan senjatanya sendiri, meraihnya, dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke pedang panjang. Sebuah lingkaran cahaya mengalir di bilahnya. Kultivator berkulit putih itu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menghadapinya. Dengan dentang, kultivator berkulit putih yang belum sepenuhnya berdiri tiba-tiba ditekan dan berlutut di tanah. Yang satu sudah direncanakan, dan yang lain merespons dengan tergesa-gesa. Kali ini, Lu Ye berada di atas angin. Kultivator berkulit putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat mata Lu Ye yang tenang dan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia samar-samar memperhatikan sesuatu. Sebelum dia bisa berpikir, Lu Ye sudah menikamnya dengan pedangnya. Kultivator berkulit putih buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia menebas Lu Ye. Namun, yang tidak dia duga adalah kekuatan spiritual pelindungnya tidak berpengaruh sama sekali. Pedang panjang itu langsung menembus jantungnya dan keluar dari tubuhnya. Lu Ye menendang keluar lagi, mengiring kultivator berkulit putih itu terbang. Pedang panjang itu mengeluarkan seutas darah dari hatinya. Dalam sepersekian detik, pemenang telah diputuskan di antara keduanya. Lu Ye tidak tahu apakah pihak lain sudah mati atau tidak, jadi dia tidak buru-buru maju. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jimat ofensif dari tas penyimpanannya dan memegangnya di tangannya jika terjadi keadaan darurat. Jika pihak lain berani berdiri, dia akan segera mengaktifkan jimat ini. Namun, melihat tubuh kultivator berkulit putih yang tergeletak di tanah berkedut beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan. Tampaknya pedangnya telah menusuk titik vital. Pertempuran antara kultivator begitu mendebarkan sehingga seringkali dapat menentukan hidup dan mati dalam waktu yang sangat singkat. Tanah diwarnai merah dengan darah, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Lu Ye tersentak beberapa kali untuk menenangkan detak jantungnya yang keras. Sebuah lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari arah tubuh kultivator berkulit putih dan menyapu punggung tangan Lu Ye. Apa? Di atas kepala Dahu, sosok Yi muncul dan menatap Lu Ye dengan bingung. Baru saja, Lu Ye tiba-tiba bergegas ke sini dan buru-buru berkata kepadanya, "Bantu perampokan." Kemudian, kultivator berkulit putih mengejar Lu Ye. Yi mengerti apa yang Lu Ye temui, jadi dia bekerja sama dengan Dahu untuk mengadakan pertunjukan. Bagaimanapun, mereka berdua ahli dalam hal ini, dan mereka juga bisa merampok beberapa hal baik, jadi mengapa tidak? Tapi, bukankah itu perampokan? Mengapa seseorang meninggal? Yi perlahan menyadari, yang ingin merampok adalah dia dan Dahu, sedangkan Lu Ye ingin membunuh lawannya dari awal.
Dia hanya meminjam kekuatan mereka. Anda berbohong kepada saya. Yi memelototi Lu Ye. Lu Ye meliriknya dan mengkritik, aktingmu terlalu berlebihan. Apa? Yi bingung. Lu Ye baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ada sedikit suara tidak jauh darinya. Dia hanya ragu-ragu sejenak sebelum bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia berkata, rahasiamu telah terungkap. Masih ada orang di dekatnya. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan datang. Yi ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dia merasa seperti naik kapal bajak laut dan tidak bisa keluar. Dia bertukar pandang dengan Dahu dan menggertakkan giginya. Setelah mereka, Dahu meraung dan berlari pergi. Di hutan, kultivator wanita yang mempesona itu panik dan berlari untuk hidupnya. Dia merasa telah melakukan kesalahan besar. Tapi bisakah dia disalahkan untuk itu? Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak ingin menyanjung pelanggan yang menjijikkan itu. Mereka semua adalah kultivator keliling, jadi mengapa dia harus mendengarkan mereka siang dan malam? Jika semuanya berjalan lancar kali ini, hidupnya di masa depan akan jauh lebih baik. Tapi tidak peduli apa, dia tidak berharap bahwa orang yang dia temukan akan gagal. Sejak keluar dari serikat bisnis Tianji, dia mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkan oleh orang itu sampai ke sini. Awalnya, dia pikir dia bisa duduk di tanah dan berbagi jarahan, tetapi pemandangan yang dia lihat adalah bahwa kultivator keliling bernama Lu Ye membunuh orang yang dia temukan. Dalam kepanikan, keberadaannya terungkap, dan sekarang dia dikejar. Dia tidak ingin mati. Dia masih muda dan memiliki banyak hari baik di masa depan. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti itu? Namun, gerakan di belakangnya semakin dekat dan dekat. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melarikan diri.